Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Vita memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum memulai pelajaran, ini semua udah join Google Classroom belum? Belum, Sudah. Bu. Belum. Google Classroom-nya mana ya, Bu? Iya, masih yang kemarin. Oke, wait. Tunggu. Sebelum memulai pelajaran, silakan kalian mengisi Google Classroom yang apersepsi ya. Sudah. Ada yang benar tidak tahu. Bu. Sunda, Jawa, yang lain? Kurang satu ya, siapa yang belum? Saya, Bu, sebentar. Belum tahu. Baik, nanti kita akan cari tahu ya apa saja suku bangsa yang ada di Indonesia. Sebelum itu, Ibu akan membuat kelompok dari kalian melalui Pickerwell. Di sini ada Mbak Nanda, ada Mbak Vita, ada Mbak Kaila, dan ada Mbak Lala. Mbak Vita, kamu kelompok 1 ya. Baik, Bu. Mbak Kaila, kamu kelompok 2.
Mbak Lala, kamu kelompok 1 sama Mbak Vita ya. Ya, Bu. Sisanya Mbak Nanda, kamu kelompok 2 sama Mbak Kaila. Ya, Bu. Sebelum memulai diskusi kelompok, saya akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah mengamati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang suku, bangsa di Indonesia dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Lalu materinya terdapat di Google Slide pada Google Classroom. Ada yang mau membaca dulu tidak? Mbak Lala bisa membaca materinya? Bisa, Bu, sebentar. Indahnya keragaman di negeriku. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Apa itu keragaman? Keberagaman memiliki makna banyak jenis. Indonesia memiliki beragaman jenis suku budaya, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama. Setiap daerah memiliki budaya, adat istiadat, dan bahasa yang berbeda, tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Walaupun banyak perbedaan, kita harus tetap bertoleransi dan tidak membeda-bedakan. Sudah, Bu. Nah, dari materi itu, dari materi itu dijelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak suku, budaya, adat istiadat, serta bahasa daerah dan juga agama. Di Indonesia, di setiap daerah di Indonesia mempunyai suku, adat, dan bahasa yang berbeda-beda. Dan di Indonesia memiliki 6 agama yang berbeda, yaitu agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Selanjutnya, kita akan berdiskusi melalui Jamboard. Silakan klik pada Google Classroom Jamboard. Di Jamboard ini ada satu pertanyaan. Apakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan yang tadi sudah dibacakan sama Mbak Lala? Tuliskan beserta artinya. Jadi di sini tuliskan kelompok kalian, nama kelompok kalian, kata yang sulit dan artinya ya. Saya sudah, Bu. Kelompoknya siapa? Ditulis nama kelompoknya. Berarti saya kelompoknya siapa ya, Bu? Lupa. Mbak Kaila. Oh iya. Satu kelompok lagi, Mbak Mohon Vita sama Mbak Lala. Mohon maaf, HP Sebentar, saya Bu. bisa, Bu. Iya, Bu, sama, Bu. Ya udah, sini saya ketikan. Apa? Sensus, Bu. Apa? Sensus. Perhitungan jumlah penduduk artinya. Ini kelompoknya Mbak Lala dan Mbak Vita ya. Ya, di sini sudah ada dua kata yang sulit, yaitu etnis dan sensus. Ini benar ya, etnis itu artinya suku dan sensus itu artinya perhitungan jumlah penduduk. Sekarang kita ke diskusi yang kedua.
silakan masuk ke Google Dokumen. Bentar, Bu. Bu, nggak bisa diedit, Bu. Gimana? Ini akan ada pertanyaan, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Kelompok 1 menuliskan pokok pikiran paragraf 1 dan kelompok 2 menuliskan pokok pikiran paragraf 2 ya. Bu, saya nggak bisa nulisnya, Bu. Gimana? Nggak bisa nulisnya? Iya, Bu. Ya udah saya tulisin. Kamu kelompok berapa, Mbak Lala? Kelompok berapa ya, Bu? Lupa. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Kelompok 2. Ada berapa paragraf, Mbak Lala? Sebentar, Bu. Ada 2, Bu. Ada 2. Pokok pikirannya apa pada paragraf kedua? Suku bangsa, Bu. Suku bangsa. Ya, pada diskusi ini pada diskusi ini menurut kelompok kalian, yang pertama, kelompok 1 tuh ya benar, ada 2 paragraf dan pokok pikirannya itu terdapat pada Bhinneka Tunggal Ika dan lambang Garuda Pancasila.
Yang kelompok 2 juga benar, suku bangsa. Lalu kita lanjut pada diskusi yang ketiga melalui LKPD. Silahkan klik link LKPD-nya pada Google Classroom. Cara ngisinya nanti di sini dijawab satu persatu pertanyaannya ya. Udah semua belum? Belum, Bu. Oke, kalau sudah, kita lanjut pada diskusi yang terakhir atau kita akan melakukan kuis melalui quizzes. Silakan klik link quizzes tersebut di bawah yang ada di Google Classroom. Iya, Bu, sudah. Sudah mengerjakan kuis? Sudah. Ya udah. Gimana soalnya? Sulit. Sulit. Karena jam pembelajaran hari ini telah selesai. Mohon maaf, saya harus undur diri.